sini saya ucapkan terima kasih banyak pada teman-teman yang sudah berkesempatan hadir dalam kegiatan bimbingan kelompok pada konseling kelompok pada hari ini. Dimana kalau teman-teman ada yang merasa tidak bahagia pada saat ini, mudah-mudahan diberikan kesabaran dalam menghadapi segala ujian dari Sang Maha Kuasa. Baik, sebelum memulai kegiatan kita pada sore harinya, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Dan juga untuk menambah wawasan. Doa selesai. Amin. Baik, di sini dari teman-teman, apakah ada yang sudah menjalani bimbing konseling kelompok? Belum. Di sini saya akan menjelaskan apa itu dari konseling kelompok, di mana konseling kelompok itu untuk membantu menyelesaikan masalah dari teman-teman dan juga berbagi pengetahuan atau sharing-sharing tentang apa yang kita ketahui. Nah, kemudian yaitu kemudian metode yang digunakan dalam konseling kelompok itu adalah seperti yang kita lakukan pada saat ini, seperti duduk melingkar atau setengah lingkaran, supaya kita lebih bisa atau lebih jelas untuk saling berkomunikasi antara satu dengan lain. Kemudian ada juga beberapa asas dalam konseling kelompok ini. Yang pertama yaitu asas keterbukaan, kedua kekinian, ketiga kerahasiaan, yang keempat kesukarelaan, dan yang terakhir yaitu kedinamisan. Dan yang dimana di asas keterbukaan dan kesukarelaan ini, teman-teman diharapkan sukarela dan terbuka untuk berbagi masalah kepada teman-teman sekalian. Kemudian asas kekinian, di mana saya harapkan pada teman-teman untuk menceritakan permasalahan yang teman-teman alami pada saat ini. Kemudian asas kerahasiaan, di mana di asas kerahasiaan ini teman-teman tidak perlu takut untuk menyampaikan masalah ataupun hal-hal yang teman-teman ingin berbagi, karena di sini tidak akan disebarluaskan kepada siapapun. Kemudian, apakah teman-teman sudah siap melakukan konseling kelompok pada hari ini? Sudah siap. Baik, sebelum memulai kegiatan konseling kelompok ini, ada baiknya kita perkenalan terlebih dahulu. Nah, di mana tahap perkenalan ini teman-teman diharapkan untuk menyebutkan nama dan juga menyebutkan hal yang buruk dalam kehidupan teman-teman. Dimulai dari saudara yang ujung, saya minta terlebih dahulu. Baik, nama saya Rozi. Hal buruk yang ada dalam diri saya itu orangnya orangnya itu kalau sudah benci itu sangat-sangat buruk. Jadi kalau kalau saya sudah benci sama orang, pokoknya orang itu salah terus di depan saya. Kemudian ini teman Mas yang sebelah ini. Perkenalkan, nama saya Mitra. Melanjutkan hal yang sama seperti Robi tadi, Oke, baiklah. Di sini mudah ingat bertanya pada hal yang orang lakukan kepada kita itu. Jadi membuat saya itu kepikiran akan apa yang dilakukan orang tersebut terhadap kita gitu. Susah untuk melupakan itu. Misalkan membuat saya benci gitu kan. Jadi susah lupa ya. Ya. Mbak yang sebelahnya. Perkenalkan, nama saya Hardiana. Hal yang buruk dari diri saya itu adalah saya itu kalau marah itu sudah teriak. Jadi kalau marah saya itu diam. Jadi orang di sekitar saya itu bingung saya diam itu kenapa? Karena saya nggak ngomong sama sekali sama perkenalkan, nama saya hal yang buruk dalam diri saya itu saya mudah emosi. Dalam segi
misal ada orang, saya lagi tidak mood, ada orang ganggu saya, misalnya bodyguard saya itu tuh langsung meluap-luap. Misalkan anak saya orangnya egois, Segi apapun atau gimana? ya, semua yang apa namanya, semua yang saya mau, seperti misalkan dengan kawan-kawan atau Agak sulit. Kemudian Mbak yang selain Misalkan nama saya Rizka, kalau guru cerdas juga itu saya sensitif. mudah baper ya. Baik, di sini saya akan memperkenalkan diri saya sebagai BK. Saya Kardopan Rezo Anggara. Hal terburuk dalam diri saya yaitu adalah saya sering menjahili orang tapi saya nggak mau dijahili. Baik, kita langsung saja dalam tahap inti kita atau permasalahan kita, di mana nantinya saya minta kepada teman-teman untuk menyebutkan atau menceritakan masalah yang teman-teman sedang hadapi sekarang. Apakah teman-teman bisa? Bisa, Kak. Nah, saya minta untuk menceritakan masalahnya terlebih dahulu kepada Helmi. Kepada Helmi, dipersilakan. Jadi masalah yang saya alami sekarang itu saya itu bimbang dalam segi memilih hal yang positif, buruk. Baik, terima kasih. Kemudian kepada Mas Mitra. Saya itu memiliki masalah itu kalau apa ya, bingung pada diri saya sendiri. Kalau misalkan saya lagi marah, kadang saya suka diam, kadang kalau kelewat marah saya suka emosi, Labil. ya labil lah aku lah. Kemudian kepada Robi, dipersilakan. Masalah saya untuk saat ini, saya sedikit galau karena hal perkuliahan. Ini Rizka. Masalah yang saya hadapi sekarang adalah saya susah manajemen uang. Kemudian Musa. Masalah yang saya hadapi adalah saya keras kepala. Dari egois ke keras kepala. Keras kepala. Jadi saya bingung. Baik, terima kasih. Kemudian kepada Selvina. Masalah saya saat ini, saya itu susahnya mengatur waktu, susahnya manajemen waktu, terus saya itu orangnya agak malas ya. Di sini permasalahan siapa yang ingin kita bahas. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyampaikan atau bersedia menyampaikan masalahnya yang dihadapi sekarang. Nah, di sini saya minta teman-teman untuk memilih satu masalah dari teman-teman yang ada. Saya minta kepada saudara Robi. Untuk saat ini saya memilih masalah yang akan dibahas itu menurut saya yang lebih dominan itu masalah Selvina. Kasih satu Selvina, kemudian Mitra. Saya sebagai kepada Robi, masalah Selvina aja ya kita bahas. Kemudian Helvi. Saya juga sepakat masalah yang kita bahas. Nah, kalau sudah ada 3 orang yang masalah dari masalah ingin menunjuk Selvina sebagai pelaku masalah pada saat ini, kita langsung saja untuk Selvina menceritakan masalahnya lebih detail lagi. Saya itu kan orangnya susah untuk mengatur waktu, karena di rumah tuh saya adik saya 2 orang. Jadi saya tinggal di situ dengan adik saya. Orang tua saya di kebun, sama ayah saya di kebun. Jadi sangat sulit untuk mengatur waktu dengan adik saya. Adik saya juga masih kecil, masih SD. Terus yang satunya itu SMA, lagi masa remaja yang sangat susah untuk mengatur. Terus tuh
di sini saya juga orangnya malas dan juga kalau melihat yang berantakan tuh saya jadi emosi sendiri. Kadang saya itu orangnya pemalas. Untuk mengatur waktu sangat sulit karena saya juga ke kampus, harus serupa juga, terus nak ngurus adik juga, sama pokoknya segala urusan rumah tuh saya yang nanggung. Di sini saya ingin bertanya kepada Selvina, apakah tadi kan sudah Selvina jelaskan ibu dan bapak Selvina berada di Bogor. Nah, seberapa jauh rumah Selvina dengan kebun ayah dan ibu Selvina sehingga ibu dan ayah Selvina itu tidak pulang? Kalau jauh sih tidak jauhnya. Kalau dari rumah saya ke kebun itu 1,5 jam sampai. Karena orang tua saya itu sudah tua, makanya dia tuh kalau bolak-balik jalannya kan buruk. Jadi kalau bolak-balik dari pagi misalkan jam 5 subuh dan ke kebun, mungkin ayah saya masuk angin kan karena badannya sudah tidak kuat lagi. Jadi mereka memutuskan untuk menginap. Karena saya menurut orang tua saya juga sudah besar dan juga sudah bisa memikul tanggung jawab untuk mengurus adik-adik saya. Apakah Selvina sudah coba untuk komunikasi kepada orang tua Selvina untuk ibu yang tinggal di rumah supaya lebih bisa membantu Selvina dalam mengurus adik, dan juga Selvina kan harus kuliah? Kalau berkomunikasi enggak sih, soalnya kasihan juga dengan ayah saya di kebun sendiri, jadinya tidak ada yang uruskan. Terus saya juga bisa juga itu apa namanya tuh kasihan dengan ayah saya kalau dia di kebun sendiri harus masak sendiri, terus tuh menanam hijau jadi kebun kan tidak berat, tidak ringan maksudnya itu. Baik, terima kasih. Nah, pada Selvina, apakah ada dari teman-teman yang ingin bertanya mengenai masalah dari Selvina? Baik, kepada Helvi, dipersilakan. Tadi kan Selvina ini adik ya. Adik Selvina itu saya yang kedua itu usia 18 tahun. Kalau yang ketiga itu umur 9 tahun. Untuk yang pertama itu, yang kedua itu sudah cukup lumayan besar ya, sudah mengerti tentunya tentang kondisi Selvina. Kan Selvina juga berkuliah, kemudian kita bertanya kepada meminta tolong kepada adik Selvina agar tidak untuk membantu Selvina untuk melakukan pekerjaan rumah. Sebenarnya pekerjaan rumah saya dengan adik saya itu sudah saya berikan dia tugas sendiri. Misalnya kalau saya masak, dia itu bantu saya untuk mencuci. Kalau saya yang Eko yang cuci piring, bisa cuci piring, masak, saya minta tolong dengan adik saya untuk ke rumah. Tapi kan dia tuh laki-laki, jadi kadang enggak dia nolong saya, kadang tidak. Itu lebih saya. Dia tuh kan masih lincah-lincahnya di umur segitu kan, lagi enak-enaknya main dengan kawannya. Kadang kan rumah saya itu bukannya malah bersih, malah tambah berantakan karena teman-temannya itu main ke rumah. Baik, terima kasih kepada saudari Helvi telah ingin bertanya kepada Selvina. Kemudian apakah ada lagi dari teman-teman yang ingin bertanya kepada saudari Selvina? Terima kasih untuk Robi, silakan. Saya ingin bertanya sedikit kepada Selvina. Tadi kan Selvina mengatakan bahwa dia kesulitan memanajemen waktu. Maksudnya itu kurang bisa memanajemen waktu itu seperti apa? Waktu apa? Misalnya kan masuk pagi kan, misalnya masuk pagi, Kuliah. pagi, terus tuh adik saya yang bungsu itu masuknya siang, jadi tuh
susah mengatur waktu, mana saya nggak kuliah, padahal mungkin jam 12. Terus adik saya tuh nggak ada yang ngantar, sedangkan adik saya yang pertama itu masih pagi sama saya. Terus kalau jam kuliah kita kan beda-beda, ada yang siang, ada yang pagi, ada yang masuk jam 9 kan. Nah, sedangkan adik saya yang masuknya jam 10 pagi, jadi bingung kayak gitu. Kalau nak nyuruh dia berjalan tuh kasihan. Tapi kadang-kadang kalau misalnya saya tidak bisa jemput dia, saya bilang ke dia, Dek, nolak yo, udah bisa jemput, ada jalan yo, nyari kawan kan ada kawan gitu. Terus tuh pas sorenya tuh saya juga bingung untuk saya diskusinya sudah capek. Terus saya lihat rumah saya itu berantakan, jadinya saya tuh malas lagi bereskan rumah. Terus malas lagi untuk masak. Tapi kalau saya tidak masak, adik saya kayak mana makannya? Serba salah jadinya. Jadi kalau hal yang biasa Selvina lakukan itu apa? Jadi kalau rumah itu berantakan tuh biarlah kayak gitu. Kadang kalau saya lagi panas-panasnya rumah tuh beres kayak itu nah. Kalau lagi rajin. Tidak, Lagi saya kan panas apa? Panas lagi badan? marah kan. Jadi marah tuh saya luapkan. Oh, Saya luapkan dengan bersih-bersih tuh. Jadi saya tuh marah tuh, itu bersih-bersih sambil marah-marah kayak itu nah. Ya. itu aja sih. Baik, terima kasih kepada saudara Robi. Silakan pada Berhubung teman-teman saya lihat sudah ada, terkhususnya mitra sudah mulai mengantuk. Ada baiknya kita melakukan ice breaking terlebih dahulu supaya lebih mencairkan suasana. Ya Kak. Di sini kita mengambil ice breaking yang mudah-mudah saja, seperti bertepuk tangan. Dikarenakan hari sudah mulai agak mendung dan teman-teman sekalian sudah tidak tahan ingin pulang, mungkin ada rumahnya yang jauh. Baik, langsung saja di sini saya akan mencontohkan namanya tepuk 1, 2 dan 3. Di sini saya akan mencontohkan terlebih dahulu. Kalau saya bilang tepuk 1 berarti tepuk 1 kali ke depan. Kalau saya bilang tepuk 2, tepuk 2 kali ke kanan. Kalau saya bilang tepuk 3 kali berarti 1, 2, 3. Kalau saya bilang tepuk 1 kali ke depan. Kalau saya bilang tepuk 2 kali ke kiri. Kalau saya bilang tepuk 3 kali, 1, 2, 3. Kanan, kiri, tengah, Nah, bisa dicoba langsung? Bisa Kak. Nah, baik, dengarkan instruksi dari saya. Tepuk 1 kali, 2 kali, 3 kali. Nah, baik, terima kasih. Balik lagi ke pembahasan masalah dari Selvina. Di sini saya ingin bertanya kepada Selvina terlebih dahulu. Apakah di dalam hati Selvina dalam membagi waktu ini, di mana Selvina harus kuliah dan juga membersihkan rumah, apakah pernah Selvina merasakan susahnya hidup seperti ini atau gimana? Nah, sering. Terkadang saya pas itu melihat rumah itu berantakan, ya Allah, aku mana capek, Harus kuliah. nak beres-beres rumah, mana banyak tugas, nak bersihkan rumah lagi, baru sampai rumah nasi dado, mana lapar, kayak rasanya tuh capek ya. ada yang menyimpulkan pembahasan kita. Baik, terima kasih Selvina. Apakah ada lagi dari teman-teman yang ingin bertanya? Baik, kepada Helpi, silakan. Oke, saya ingin tanya kepada Selvina. Selvina pernah nggak curhat sama orang tua bagaimana keadaan Selvina sekarang ini? Karena Gimana tanggapan orang tua Selvina? kece ibu tidak apa-apa ibu, namanya juga adek harus ngerti. Kan juga belajarnya di bidang bidang seling, jadi harus sabar ngadepi adek, terus bimbing aja adek tuh biarnya jadi lebih baik. Misal kalau lagi capek-capeknya kece ibu
tidak telepon ibu biar ibunya sama adik. Kemudian kalau pada adik Selvina, apakah pernah Selvina tanya juga bagaimana tentang keadaan Selvina sekarang tentang adiknya itu? Bagaimana apa sih? Bercerita pada adik Selvina tentang kondisi Selvina. Berkeluh kesah dengan adik itu sering. Kadang-kadang saya enak juga lah, marah-marah kan dengan adik juga lah besar. Jadi ya menerima aja kalau memang tugasnya Kemudian kalau sudah curhat sama adik, kemudian sama orang tua, tadi bagaimana perasaan Selvina? Apakah sudah lega? Kalau udah ngomong sama ibu tuh perasaannya tuh lega karena enak juga dengar ibu itu ngomong kayak itu ngecek sabar matikan kayak itu. Terus ada juga dikecekkan lagi jangan kayak itu bang, tolonglah sama-sama tolong ayu Kemudian ketika Selvina berusaha pada adiknya, bagaimana? Ada perubahan nggak sama adik Selvina itu? Apakah dia berubah atau sama seperti ya, kalau adik tuh misalkan lari aku marah misalkan nyok gerak sendiri langsung iyo itu orangnya tuh penurut juga Cuman lebih cuman kerasi. harus dikerasi. Baik, terima kasih pada Ipi. Apakah dari teman-teman yang ada lagi yang ingin ditanyakan? Baik, kepada Robi dipersilakan. Saya ingin bertanya lagi kepada Selvina, apa dalam kondisi Selvina yang sudah capek kayak gitu kan, ada nggak sih orang atau support system Selvina yang bisa menguatkan Selvina selain dari orang tua? Apakah mungkin Selvina pernah curhat dengan teman atau sahabat atau bestie, atau pernah curhat nggak sama Allah gitu, mendekatkan diri kepada Allah? Kalau itu ada terutama teman-teman saya karena mereka juga ikut semangat aku juga anak cewek biasanya kan harus kuat, anak kamu harus kuat, jadi harus strong jangan apa namanya tuh jangan lemah karena anak perempuan dari Tapi Selvina pernah berkeluh kesah dengan mereka, terus bagaimana respon mereka? Mereka merespon dengan baik. Kadang-kadang saya tuh udah mau nangis cerita dengan mereka tuh, terus mereka tuh melucu gitu, jadinya tidak jadi nangis, jadi emosinya tuh langsung hilang gitu, lebih menghibur. Itu aja sih. Baik, terima kasih kepada teman-teman. Apakah ada lagi yang ingin bertanya? Cukup kak. Kita menutup acaranya Di dengan sini sama melapaskan saya coba untuk kok ada bikat dalam nih? Baik, terima kasih kepada saudara Robi yang telah bertanya. Kemudian apakah Selvina setelah menjalani proses konseling kelompok ini agak lebih lega atau gimana? Sudah cukup lega karena beban di saya sudah saya ceritakan, jadi sudah melepaskan sedikit beban. Baik, terima kasih kepada Selvina. Di sini sebelum mengakhiri konseling kelompok kita pada hari ini, saya minta dari teman perwakilan saja minimal 2 orang yang menyampaikan pesan dan pesannya. Di mana saya minta kepada saudara Robi untuk yang cowok dan kepada saudari Rizka untuk yang cewek. Saya persilakan kepada saudara Robi. Baik, untuk pesan dalam kegiatan konseling kelompok kita pada hari ini, pesannya untuk kedepannya semoga teman-teman bisa lebih aktif lagi untuk menyampaikan, mungkin mengasih saran ataupun pesan terhadap teman kita yang sedang menceritakan masalahnya. Dan untuk pesan pada kegiatan kita pada hari ini, pesannya sudah cukup bagus dan teman-teman sudah cukup aktif, dan semoga kedepannya bisa lebih baik. Baik, terima kasih
kasih kepada Robi. Kemudian kepada Rizka dipersilakan. Untuk pesan, semoga kita bisa mengambil sisi positifnya dari video kita kali ini tentang pembahasan masalah Selpina. Dan untuk kesannya sudah baik lah. Baik, terima kasih kepada Rizka. Untuk menutup sesi kegiatan konseling kelompok kita pada hari ini, ada baiknya kita mengucapkan atas hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kepada teman-teman, saya selaku pimpinan kelompok atau PK, saya memohon maaf apabila saya ada kata-kata yang salah. Kepada Allah saya mohon ampun, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.